Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Edgerson di Washington DC, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Jokowi menyambut kedatangan Richard di Hotel Waldorf Astoria. Jokowi ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Jokowi dan Richard membahas rencana investasi Freeport di Indonesia. Erick menyebut perusahaan tambang emas di Papua itu berencana membangun lagi smelter di Fakfak. Lebih lanjut, Erick mengungkapkan nilai investasi AS di Indonesia juga terus meningkat. Menurutnya, surplus perdagangan RI dengan AS sudah hampir 16 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor 4 sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah kenapa Bapak Presiden terus mendorong investasi untuk Indonesia dari negara Amerika Serikat juga, ya. Dan salah satunya tentu Freeport yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51%. Dan ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan koper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya, ya, dengan membuka smelter yang di Surabaya. Desember ini akan diresmikan juga, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir, meningkatkan kapasitas dari 1 juta menjadi 1,3 juta sebelum nanti tahun depan ditingkatkan lagi smelternya. Dan tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak di Papua. Pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PT FI. Klausul ini akan menjadi salah satu syarat dalam perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus PT FI, di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10%, kata Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat 28 April. Selain itu, pemerintah juga akan meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, selain pembangunan yang saat ini dilakukan di Gresik, Jawa Timur. Bahlil mengatakan Freeport membutuhkan waktu eksplorasi 10 hingga 15 tahun sebelum melakukan produksi, berbeda dengan eksplorasi nikel dan batu bara. Oleh karenanya, pemerintah tengah menghitung waktu perpanjangan yang tepat dengan potensi cadangan yang masih ada. Jangan sampai pada 2035 produksi menurun, harus terus naik, apalagi kepemilikan saham Indonesia 51% di Freeport. Kedepan, dengan negosiasi kalau tambah 10% sudah mencapai 60%, kata Bahlil Lahadalia. Dengan dividen yang disetorkan kepada BUMN sekitar 1,3 US dollar hingga 1,4 miliar US dollar, maka break-even point dari pengambil alihan 51,2% saham Freeport akan terjadi pada 2024. Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah bakal memperpanjang kontrak IUPK Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua, setelah sejumlah pembicaraan intens dilalui bersama dengan kontraktor beberapa tahun belakangan. Pemerintah akan berikan perpanjangan, kita harus siapkan aturan-aturannya, kan kita masih terus dalami, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Ihwal pertimbangan yang diambil pemerintah, Arifin mengatakan sumber daya mineral yang ada di Grasberg terbilang besar untuk dapat dikembangkan lebih lanjut setelah 2041. Arifin menambahkan komitmen pemerintah untuk memperpanjang IUPK dari PT FI itu diharapkan dapat memberi kepastian investasi lanjutan dalam jangka panjang mengelola potensi sumber daya melimpah di salah satu blok tambang tembaga terbesar di dunia tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan kado spesial untuk PT FI. Jokowi memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Namun, tentunya tak secara cuma-cuma. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh PT FI. Perpanjangan izin ekspor menjadi angin segar bagi anak usaha kongsi kepemilikan BUMN, Holding Industri Pertambangan atau MIND ID. Dengan Freeport-McMoRan Inc. itu, pasalnya, kebijakan moratorium ekspor mineral mentah yang berlaku pada Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dikhawatirkan membuat produksi PT FI terancam terhenti.
PT Freeport Indonesia optimistis payback atau balik modal holding BUMN Pertambangan Mine ID atas pembelian 51,23% saham divestasi Freeport Indonesia bisa dicapai dalam 4 tahun mendatang. Target itu didukung oleh penerimaan dividen Mine ID dari Freeport Indonesia yang terus meningkat. Menurut Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dengan tingkat produksi dan harga komoditas seperti sekarang, Mine ID dipastikan bisa menerima dividen dari Freeport minimal $1 miliar per tahun. Karena itu, Tony Wenas optimistis utang holding BUMN Pertambangan itu untuk membeli saham Freeport senilai $3,8 miliar bisa dilunasi tahun 2025. Target pengembalian investasi itu lebih cepat daripada perhitungan sejumlah ekonom yang memproyeksi return on investment baru bisa dicapai dalam jangka waktu 7 hingga 10 tahun. Tony Wenas yakin nilai dividen dari Freeport untuk Mine ID akan terus meningkat karena didukung oleh deposit tambang Freeport yang bisa diproduksi maksimal hingga tahun 2041. Rencana kita apabila harganya memang sesuai seperti yang sekarang ini dan dengan tingkat produksi sesuai target, itu dalam waktu 4 tahun ke depan lunas, bisa dilunasi. Karena dividen yang akan diterima Mine ID kira-kira sekitar $1 miliar per tahun mulai tahun depan. Sekarang udah mulai terima dividen juga, cuman memang jumlahnya belum sebesar 1 miliar. Jadi tahun depan rencana 2022, 23, 24, 25 kira-kira $1 miliar per tahun. 51% saham PT Freeport Indonesia yang dilepas untuk pemerintah Indonesia adalah bentuk perjuangan pemerintah guna lebih menguasai sumber daya alamnya sendiri di Papua. Divestasi yang akan dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu menjadi 51% total. CEO Freeport McMoran, Richard Edkerson berharap komposisi saham terbaru PT Freeport Indonesia akan membuat kerjasama Freeport dengan Indonesia berjalan lebih baik. Then FCX ownership interest in those shares would drop, as we talk about timing, to 49%, and the Indonesian interest, however that is divested, will rise to 51%. And that will be PTFI will retain its 60% interest in the joint venture. PT Freeport Indonesia sudah menambang hasil bumi tanah Papua sejak 1967 silam dalam kerjasama kontrak karya. Dan kini, lewat perjuangan negosiasi, pemerintah Indonesia akan mendapat lebih banyak pemasukan dari perjanjian terbaru saham dengan PT Freeport. Namun yang jelas total penerimaan negara dari operasi PT Freeport di Republik Indonesia akan lebih besar dari yang selama ini diperoleh menggunakan basis kontrak karya. Perundingan ini tidak mudah. Presiden sangat-sangat tegas untuk menjaga kepentingan Republik Indonesia, dan oleh karena itu 3 poin itu adalah non-negotiable, yaitu divestasi 51%, pembangunan smelter, dan juga dari sisi penerimaan negara yang harus lebih baik dari kontrak of work. Ya, selain pendapatan yang lebih besar dari operasional PT Freeport, pemerintah Indonesia akan lebih memperkuat kontrol atas sumber daya alamnya. Pemerintah juga berjanji akan lebih memakmurkan suku dan pemerintah daerah Papua. Ini karena sebagai pemilik saham mayoritas, pemerintah pusat bisa memberi jumlah saham tertentu untuk pemerintah daerah di Papua. Saham mayoritas 51% PT Freeport Indonesia kini sudah di tangan pemerintah Indonesia dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.